kita akan belajar bersama tentang cara menjalin hidup yang penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Pasti di sini teman-teman banyak nih yang penasaran bagaimana sih cara agar kita hidup bisa bermanfaat. Langsung saja kita simak videonya, tonton sampai habis ya, cekidot. Menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum ke topik pembahasan, saya mempunyai beberapa gambar nih. Ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Nah, gambar pertama itu menjelaskan tentang berlebih-lebihan dalam berbelanja. Gambar kedua tentang hamburkan uang. Gambar ketiga tentang merasa dirinya hebat. Gambar keempat, pamer kebaikan di media sosial. Gambar-gambar inilah yang akan menjelaskan apa sih arti berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, dan juga cara menghindari sifat-sifat tersebut. Oke, kita akan menjelaskan yang pertama itu sifat hidup berfoya-foya. Berfoya-foya adalah menghamburkan atau menghabiskan uang untuk tujuan bersenang-senang belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang perilaku berlebih-lebihan ini seperti melampaui batas dan juga boros dalam membelanjakan harta, karena keduanya termasuk dalam perbuatan setan. Telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Furqan ayat 67 yang dimana berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, dari sifat-sifat berfoya-foya dapat dampak negatifnya. Yang pertama itu ada akan selalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. Yang kedua, akan timbul sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi bila harta yang kita miliki habis. Yang keempat, akan menimbulkan sifat kikir atau tidak mau berbagi dengan sesama karena takut jatuh miskin. Nah, dari dampak negatifnya saja sangat berbahaya ya teman-teman. Dengan cara itu, mari kita menghindari hidup berfoya-foya dengan cara yang pertama itu, kita harus membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersedekah atau membantu orang lain. Ketiga, hidup sederhana dan selalu bersyukur. Yang keempat, selalu bersikap rendah hati. Kelima, bertindak selektif dan terencana untuk kedepannya. Setelah berfoya-foya, kali ini kita akan membahas apa sih sifat riya dan sum'ah. Riya adalah memperlihatkan amal, sedangkan sum'ah lebih berarti mendengarkan amal. Riya dan sum'ah merupakan salah satu bentuk syirik kecil. Sebenarnya, tujuan awal beramal adalah karena Allah, tetapi tiba-tiba muncul niatan yang ditunjukkan kepada selainnya, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Riya dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia dan juga merupakan penyakit hati yang merusak amal ibadah seseorang. Rasulullah SAW juga memperingatkan dalam hadis riwayat Bukhari seperti berikut. Siapa yang berlaku sum'ah maka akan diperlakukan dengan sum'ah oleh Allah, dan siapa yang berlaku riya maka akan dibalas dengan riya. Hadis riwayat Bukhari. Dampak negatif dari sifat ini dapat kita lihat seperti muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, menyesal apabila amal tidak diperhatikan oleh orang lain, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang terakhir, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Dari dampak negatif di atas, kita
dapat menghindari dari sifat buruk tersebut dengan cara meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat akan kematian, membiasakan untuk hidup sederhana. Benteng amal itu ada 3. Yang pertama, merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berniat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengalahkan hawa nafsu. Yang ketiga, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menghilangkan riya dan sum'ah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat takabur. Takabur adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Takabur adalah sifat sombong atau orang yang merasa dirinya besar dan lebih dari segala-galanya dari orang lain. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah yang penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sifat takabur akan berdampak negatif terhadap seseorang, diantaranya dibenci Allah dan Rasulnya, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, dimasukkan ke dalam neraka, mata hatinya terkunci dari hidayah kebenaran. Karena dampak negatif sifat takabur ini sangat dibenci oleh Allah, kita sebagai umat muslim berusaha sekuat tenaga menghindari sifat buruk ini dengan cara menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menyadari hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, bersifat rendah hati atau tawadu. Yang keempat, ikhlas dalam melakukan ibadah. Yang terakhir, berusaha selalu menghargai orang lain. Oke, yang terakhir itu kita akan membahas tentang sifat hasad, yang dimana sifat hasad ini merupakan sifat yang dengki atau iri hati terhadap orang lain yang mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hasad merupakan penyakit hati yang harus dihindari tiap muslim agar selamat dunia dan akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 jenis hasad yang dapat membahayakan manusia, yakni yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain. Yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat hasad akan menghilangkan kebaikan yang dimiliki seorang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah hasad, dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Ada banyak dampak negatif dari sifat hasad. Di antaranya, yang pertama, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi susah, menghilangkan keinginan berdoa kepada Allah, meremehkan nikmat Allah. Yang terakhir, merendahkan martabat orang lain. Berikut ini cara menghindari sifat hasad. Yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Yang keempat, senang membantu orang lain. Yang kelima, mempererat silaturahmi. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum.